Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga anak-anak sehat-sehat di rumah ya. Nah, jangan main terus dan jangan keluyuran terus. Kalau mau keluar rumah itu harus pakai masker supaya kita terhindar dari virus corona. Nah, sebelum kita belajar, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bapak siapkan ya. Duduk siap, gerak. Sebelum belajar, berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Nah, sekarang kita absen dulu ya. Cendi. Ada. Ian. Ada. Reska. Ada. Eis. Ada. Nah, alhamdulillah ya, hadir semua pada pertemuan kali ini. Anak-anak, Bapak tanya nih, kalian pernah sakit perut gak? BAB dalam sehari itu 3-5 kali. Cendi pernah ya? Nah, itu adalah gangguan sistem pencernaan. Kali ini kita akan belajar tentang gangguan sistem pencernaan manusia. Tujuannya supaya kita tahu penyakit sistem pencernaan manusia, penyebabnya, dan juga cara mengobatinya. Nah, anak-anak, ada yang tahu nggak kenapa sih kita bisa sakit perut? Coba Eis tahu nggak? Tidak, ya udah nggak apa-apa. Nah, gangguan sistem pencernaan itu biasanya disebabkan oleh makanan-makanan yang tidak sehat serta pola makan yang tidak teratur. Nah, sekarang Bapak akan jelaskan yang pertama adalah gangguan sistem pencernaan pada manusia itu adalah diare. Diare adalah penyakit yang disebabkan oleh makanan yang kurang dijaga kebersihannya, alergi terhadap makanan, dan juga terlalu banyak makan makanan pedas. Nah, di sini siapa sih yang suka makan makanan pedas? Coba Reska. Reska kalau makan seblak yang super pedas gitu, besoknya apa yang akan terjadi kepada perut Reska? Nah, suka sakit kan? Nah, orang yang terkena diare biasanya itu BAB lebih sering 3-5 kali dalam sehari. Juga nya itu ya akan sedikit lebih cair dari biasanya. Nah, walaupun terlihat biasa saja, tetapi jika dibiarkan, diare akan menyebabkan malaria, campak, serta radang pada usus kita. Nah, anak-anak, cara mengobati diare yaitu dengan meminum Oralit. Bukan orok dihakan berit ya, tetapi Oralit itu adalah semacam ralutan yang diberi air hangat serta campuran gula dengan garam, lalu diminum oleh kita. Nah, insya Allah perut kita akan baik-baik saja dan kembali normal seperti semula. Penyakit yang kedua adalah MAH. Begini ya penulisannya, dibaca MAH. MAH adalah penyakit yang menyerang lambung. Biasanya terjadi karena telat makan dan pola makan yang tidak teratur. Dulu ya anak-anak, adik bapak itu suka perih dan sakit ketika terlambat makan. Bahkan ketika mau makan pun ya, dia itu selalu mual, lalu rasa pengen muntah gitu. Setelah dicek ke dokter, nah adik bapak itu terkena MAH. Kasihan sekali ya anak-anak. MAH terjadi karena produksi asam lambung yang berlebihan. Kelebihan asam lambung ini terjadi karena kita sering mengonsumsi makanan-makanan yang pedas. Nah, Eis jangan suka makan seblak ya yang pedas-pedas. Awas, dijaga ya makannya anak-anak. Ada lagi penyakit yang lebih seram. Nah, namanya itu adalah radang usus buntu. Radang usus buntu disebabkan oleh penumpukan kotoran pada usus buntu atau yang biasa disebut dengan umbai cacing. Nah, begini ya bentuknya. Nah, seperti itu. Nah, orang yang terkena usus buntu itu biasanya itu demam serta mual. Kalau batuk dan jalan itu suka sakit di bagian kanan. Nah, jika jika sudah parah ya anak-anak, itu harus dioperasi loh. Ih, serem ya anak-anak ya, serem. Kita memang harus menjaga organ sistem pencernaan kita ya anak-anak. Pertama itu harus cuci tangan sebelum makan. Yang kedua, kita harus makan banyak sayur dan buah-buahan serta makanan-makanan yang mengandung serat. Nah, lalu kita juga jangan terlalu banyak makan makanan yang pedas dan yang asam. Saat makan juga jangan terlalu cepat.
Biasakan mengunyah makanan sampai halus, agar lambung kita tidak bekerja keras untuk menghaluskan makanan lagi. Setelah makan, banyak minum air putih dan hindari minuman yang bersoda. Tutup makanan yang ada di meja makan atau yang ada di mana saja agar terhindar dari hinggapnya lalat pada makanan. Lalu biasakan juga makan 3 kali sehari dan hindari telat makan. Biasakan juga makan di tempat yang dijaga kebersihannya ya anak-anak. Nah, anak-anak sudah tahu kan apa saja sih gangguan pada sistem pencernaan manusia. Sekarang Bapak kasih PR ya buat minggu depan. Bapak diktekan sekarang. Bagaimana cara mengobati ketika kita terkena penyakit MAH? Nah, itu ya PR-nya. Kerjakan di rumah ya anak-anak. Jangan sampai ada yang tidak mengerjakan loh. Awas ya, nanti Bapak kasih hukuman. Nah, berhubung waktu yang sudah habis, Bapak pamit sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini. Alangkah lebih baiknya kita berdoa. Bapak siapkan ya. Duduk siap, gerak, berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Nah, Bapak pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.